Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi video gua dan langsung diliatin PCX hybrid. Mantep, keren ya. PCX hybrid tuh mesinnya beda tuh, si CVT nya nggak ada box filter udaranya gitu. Di mana filter udaranya? Sengaremnya juga beda, keren banget. Belok kanan. Bisa. Oh, gravelan. Banyak yang sepedahan, bro. Cerah-cerah. Tadi sempat hujan kalau nggak salah. Gerimis doang bentar, tapi agak kenceng gerimisnya. Terus enggak lagi. Bentar banget gerimisnya juga. Silau. Asik sih sepedaan ya. Aduh. Ini udah tanggal 20 ya. Yang belum tahu PPKM finalnya diperpanjang atau enggak. Wali Kota Bandung sih udah ngajuin PPKM enggak di ini ya. Mencoba mengajukan di Bandung enggak diperpanjang karena memang ekonominya kena banget di Bandung. Terus terus yang gue dengar dari Mata Najwa tuh yang tentang Ridwan Kamil tuh, memang Bandung istilahnya simpanan uangnya lah Jawa Barat udah mulai menipis gitu katanya. Dan memang harus menaikkan ekonominya karena Bandung bisa dibilang wisata kulinernya sih yang dikejar. Nah sekarang kalau kayak gini wisata kulinernya hampir mati ini, kena semua. Jadi ya PR juga sih. Waktu gua sepedaan juga sampai ada yang nulis banner Bandung Sekarat. Ada tulisannya Bandung Sekarat. Jadi begitulah. Kulinernya Bandung kena banget sih. Dan waktu gua ngeliat juga beberapa coffee shop sih mati banget ya. Teman gue juga kerja di coffee shop, diliburin. Bukan diliburin nggak bisa dine in, diliburin lagi. Nggak bisa dine in, jadi kayak agak berat juga ngangkatnya. Kecuali kalau kayak coffee shop yang agak besar kayak sejenis Fore mungkin udah ya jalan-jalan aja, atau si Jiwa, bukan si Jiwa, satu lagi tuh
Kenangan, kopi Kenangan. Ini juga yang biasa di Asia Afrika jadi pada di sini ya. Asia Afrikanya ditutup, bos. Kena semua sih. PR. Ya memang harus dievaluasi ya, mungkin kalau PPKM dilonggarin, misalnya nggak adain, kelabakan rumah sakit sama nakes. Kalau misalnya PPKM ada, ekonomi yang kelabakan. Jadi gimana dong? Jadi yang gua dengar dari Bapak Tirta ya, Dokter Tirta, kalau bisa BUMN di WFH-in, swasta tetap masuk walaupun 25%, 50% lah. Katanya sih kayak gitu bagusnya. Tapi menurut gua ada benernya juga sih. Waduh, lampu merah. Sepi banget gila jalan ini ya, ditutup. Gak ada apa-apa. Ini belok kanannya jalan, Bor. Jalan itu kuning kelap-kelip kan. Kuning kelap-kelip tuh jalan. Udah belaga orang bego banget tuh, kayak bengong aja. Ini jalan kagak federalnya. Ya Allah, 26-an. Ya gitulah kata Bapak Tirta. Jadi memang ada benernya juga sih kata Dokter Tirta tuh, kalau menurut gue ya. Yang BUMN WFH, yang swasta masuk 20-50%. Karena itu akan apa ya, ekonominya ngerembet nggak sih? Iya nggak sih? Kayak pedagang-pedagang Starling, nasi kuning kayak gitu-gitu tuh kayak, terus atau ya pedagang-pedagang makanan yang lain lah, istilahnya memanfaatkan orang kerja banget nggak sih? Orang-orang kantoran tuh, mereka tuh gitu. Sekarang yang kantorannya nggak ada, yang biasa nongkrong di kantor tuh kena banget imbasnya. Kayak nasi kuning kayak gituan tuh, pedagang-pedagang kecilnya. BMW-nya ganteng, Pak. 320i. Cakep. Jadi ya memang apa ya, salah satu solusinya ya pekerja kantoran swasta tuh dimasukin 25-50%. Kosong banget jalanan, enak juga. Tapi memang harus di-list sih itu, pemerintah tuh atau Gubernur Jawa Barat atau Wali Kota Bandung tuh harusnya udah siap list atau dibantu lah. Jadi Gubernur Jawa Barat dibantu dengan Wali Kota Bandung harus sudah siap di list mana yang urgent, yang memang harus untuk ningkatin ekonomi, mana yang enggak gitu. Harus dikaji lagi lah. Karena ya gue ngeliat di YouTube sih, kayak banyak orang yang keluh kesah, katakan atas bawah nggak, yang swasta apalagi
masih banyak lah bos-bos nakal gitu, kayak yang maksa pegawainya masuk tapi pegawainya juga kena penyekatan gitu kayak PR. Dan mereka juga khawatir ada gerbekan atau razia Satpol PP kan. Nah itu sampai ya yang gue lihat di mata Najwa aja, gue dengar juga sama gue lihat lah, itu sampai si pegawainya tuh harus ngebohong buat kalau kita tuh tinggal di sini gitu. Itu sih yang gue kasihanin. Banyak sih faktor yang kena ya. Ini ngomong asal bacot aja sih Farid. Lancar bener. Agak karena unek-unek sih ini, unek-unek dalam otak gue. Ya gue mikirnya wali kota harus sudah siap-siap untuk ngelis kalau misalnya PPKM diperpanjang, itu harus di-list lagi apa aja yang bisa dibantu, apa aja yang nggak bisa dibantu gitu kan. Orang motor ngagokin banget, kaget juga dia di klakson. Jadi harus di list sama wali kota. Nah wali kota tuh punya listnya ntar per tiap kota, bupati pun harus ngelis. Jadi ntar disatuin di gubernur apa aja yang di daerah mereka yang memang harus dibantu dan tidak bisa kebantu gitu, yang masih bisa kebantu sama yang nggak bisa kebantu. Betul loh, yang mereka udah mentok nggak dapat solusinya gitu. Dan dilihat juga faktor urgensinya segimana gitu. Kalau menurut gue sih itu faktor urgensi untuk misalnya nih satu perusahaan buka, urgensi perusahaan ini sangat diarjenkan gak sih, sangat berpengaruh besar gak sih perusahaan ini gitu. Terus dilihat juga kayak lab penelitian, lab apa itu ya contohnya lab penelitian, apakah itu harus dibuka atau enggak gitu kan. Urgentnya segimana gitu. Kalau misalnya ditutup, resikonya apa, itu harus sudah ada resikonya. Itu sih, itu harus sudah di list kalau menurut gue ya. Tapi gue nggak tahu juga itu udah di list atau belum. Kayaknya sih udah juga. Cuman ya yang gue lihat di lapangan masih begini gitu. Masih agak kayak kebingungan. Jadi coba di list. Ini mah cuman masukan aja, gue nggak bukan karena gue tidak mendukung PPKM atau mendukung. Ini cuman masukan aja, siapa tahu bisa membantu lah, istilahnya dapat ide lagi gitu. Nah ntar mungkin solusinya kalau yang nggak bisa kebantu, astaga salah jalan kita. Aduh, salah jalan. Tutup ya udah ya. Nah kalau misalnya di list nih udah nih dana Jawa Barat cuman sanggup segini membiayai beberapa kota ini gitu. Nah kota yang dibiayai itu harus kebagi rata dari dana Jawa Barat tuh. Kalau gue mikirnya gitu ya, kota tuh harus kebagi rata antara Bekasi, Bandung dan lain-lainnya, terus kebagi rata. Nah kalau misalnya udah kebagi rata ternyata masih kurang, kumpulin yang penghasilan di atas berapa per bulan, penghasilannya bersih kalau bisa. Nah itu orang-orang kaya lah maksud gue gitu kan, orang-orang sultan itu kumpulin, ajak rapat bareng, mau nggak ngebantu gitu, tanyain aja kalau bisa membantu gitu. Dan pengalaman gue juga ini ya, ini mah keluh kesah gue gitu.
Kayak waktu itu gue kan mau donor plasma tuh, itu kan wajib PCR sebelum melakukan sebelum terkena COVID tuh. Jadi pas lu mau ngedetek badan lu kena COVID atau enggak, itu lu harus diwajibkan PCR gitu. Nah, tahu kan ekonomi lagi turun nih, orang untuk PCR tuh kayak mikir 2 kali. Karena ya satu keluarga misalnya nih, satu orang di satu rumah ada 4 orang nih kena semua, misalnya gejala semua kayak demam atau apa, itu harus 4-4-nya di PCR. Dan harga PCR itu berapa sih yang paling murah sekarang? Makanya orang lebih milih antigen. Nah, begitu loh. Kalau misalnya untuk PCR, kenapa harus PCR? Untuk mengetahui antibodinya berapa besarannya gitu, besaran antibodinya, angkanya berapa, datanya berapa, itu bisa dilakukan cek antibodi. Dan itu bayar lagi 250, pengalaman gue gitu ya. Nah, masalahnya ini pengecekan antibodi itu tidak gratis gitu. Kalau misalnya bisa nggak apa-apa swab antigen, tapi ada pengecekan antibodi di PMI, dan pengecekan antibodinya itu udah ditanggung oleh pemerintah. Jadi istilahnya kita nyembuhin orang dengan donor plasma tuh lebih banyak. Karena gue ngelihat kemarin tuh banyak banget orang kecewa pas udah nyampe PMI ternyata harus PCR datanya tuh, dan banyak yang antigen, terus banyak yang pulang gitu. Itu pendonor dari daerah Sumedang loh, itu pendonor dari Jatinangor ke Bandung loh. Dia bela-belain untuk ngebantu temannya sampai seharian di situ gitu. Dia sampai cek dulu antibodi karena infonya baru dapat dari PMI. Dia cek antibodi ke Jalan Riau, nunggu 3 jam hasilnya, balik lagi ke PMI sampai sore, sampai malam. Ternyata tetap nggak bisa gitu, gagal. Nah, itulah yang harus agak dievaluasi ya, mungkin masukan. Itu cuman keluh kesah gue waktu gue mau donor plasma. Itu gue sampai 3 hari loh itu untuk bisa sampai gol, tapi tidak gol juga sebenarnya, nggak berhasil juga memang, karena memang ketentuannya harus PCR ya. Kita mau gimana lagi, yang penting niatan gue waktu itu udah berusaha lah dulu gitu. Gue cek antibodi karena pas gue nanya-nanya, Pak usahain Pak, gimana kalau misalnya diusahain? Ya diusahain paling cek antibodi katanya. Oh ya udah, cek antibodi, karena tetangga gua tuh 4 hari sebelumnya bisa dengan antigen dan cek antibodi donor plasma tuh. Dan tetangga gua tuh hasil antibodinya tuh di kisaran 2000-an. Itu bisa. Nah, sedangkan gua tuh hasil antibodi gua tuh di 4777,5. Itu harusnya bisa dong gitu kan, dengan misalnya nge-mirror tetangga gua gitu yang sebelumnya. Cuman beda 4 hari loh, berubah loh ketentuan. Jadi kayak sosialisasinya kurang, terus bantuannya juga kurang gitu. Ya itu sih kalau bisa tuh kalau lewat sini ya. Kalau bisa butuhlah pengecekan antibodi. Nggak apa-apa antigen, tapi kalau bisa cek antibodi itu gratis juga gitu. Tapi ya gue di sini bukan cuman unek-unek gue aja, gue curhat unek-unek gue lah. Gue tidak menantang atau apa, cuman siapa tahu itu bisa jadi masukan, atau mungkin ternyata memang harus PCR karena ada data-data yang mungkin gue belum tahu gitu kan. Kenapa harus PCR gitu kan? Nah itu gue nggak ngerti sih di situnya. Cuman kalau cuman sekedar untuk ngecek antibodi ya ada uji antibodi, udah ada pengecekannya khusus gitu. Dan itu bayar 250, dan mereka yang nggak sanggup bayar untuk ngecek antibodi ya udah nggak jadi aja gitu. Dan gua ngelihat demandnya dari rumah sakit itu banyak banget orang ke situ untuk minta plasma darah. Banyak banget. Jadi kayak kalau bisa tolonglah gitu, kalau bisa bagi para sultan-sultan. Jadi ya gitu sih solusi dari gue, cuman kumpulin orang-orang yang kaya, kalau misalnya kurang juga per kota atau per kabupaten. Jadi bupati sama wali kota itu harus sudah kerjasama sama gubernur.
Itu harus kerjasama, ntar didata orang-orang yang mampu dan mau membantu gitu. Nah ntar didata dana yang akan dikucurkan sama orang-orang yang kaya tersebut berapa untuk membantu, ntar totalnya berapa. Dan jangan ada calo juga, diusahakan clean dulu, bersih, jangan ada calo, jangan ada korupsi. Lalu dibagikan untuk apa saja gitu kan, untuk kayak misalnya untuk mempercepat karena vaksin ya. Gue ngeliat di podcastnya Deddy Kobuzer yang Kemenlu, Kementerian Luar Negeri itu, karena vaksin gak bisa, apa istilahnya, memang susah-susah enggak dapetinnya gitu kan. Nah ya dengan backup keduanya ya itu donor plasma itu juga digencar harusnya, karena demandnya banyak loh. Rumah sakit sampai bulak-balik loh ke PMI, demandnya banyak itu. Kayak gitulah. Kalau bisa, oh bisa tembus sini berarti ya. Berarti saya bisa naik sepeda lewat sini. Trek baru. Enak juga treknya. Kayak gitu loh. Jadi tolonglah gitu kan, bagi para sultan bantunya ya seperti itu. Tapi ya orang-orang biasa, rakyat walaupun kaya-kaya juga nggak bisa punya jalur khusus ke pemerintahan ya. Dia paling dipanggil pemerintahnya dulu gitu, dipanggil yang kuasanya dulu untuk merundingkan itu gitu. Nggak bisa semena-mena sih, gue juga tahu lah. Itu sih, itu aja sih masukan dari gue, kayak apa ya, isi otak lah. Bisa dibilang pengen mencurahkan, cuman ke siapa? Ya udah, sembari sharing aja ya, sembari jalan-jalan juga nih. Ini juga apa ya, sambil jalan-jalan sambil ngebacot aja, bacot random. Oke, paling segitu dulu video dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini gua udah mau nyampe, and see ya, bye bye. Mantap.